Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldiano Ramadan Gintara dari SPI 7B dengan NIM 196131058. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Masjid Ciptomulyo. Apa sih keunikan dari Masjid Ciptomulyo itu? Kenapa kok saya harus membahas Masjid Ciptomulyo? Nah, sedikit penjelasan. Masjid Ciptomulyo ini yaitu salah satu masjid peninggalan dari Pakubuwono X, yang mana di sana masjid tersebut masih terawat hingga saat ini, masih bagus dan masih baik, baik peninggalannya maupun dari segi historisnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke dalam, kita ulas satu demi satu peninggalan dari Masjid Ciptomulyo. Oke, let's go. Di sini di depan masjid itu sudah tertera ada nama Adikipun Masjid Ciptomulyo Penting Banyudono Boyolali yang berdiri pada Selasa Pon 14 Jumadil Akhir tahun 1838 J. Nah, di mana J itu berasal dari bahasa Jawa. Kalau misalnya dimasehikan itu sekitar tahun 1905 Masehi. Nah, jadi kalau misalnya kita kalkulasikan ya sekitar kurang lebih sudah berdiri 100 tahun atau 1 abad, atau abad lebih gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada plakat tentang berdirinya beserta namanya. Oke, ayo kita di sini juga ada di atas ini sebenarnya sama ya. Jadi tulisan aksara Jawa ini sama seperti yang di depan sini. Jadi membahas terkait tahun berdiri, kemudian hari berdirinya dan nama dari masjid itu sendiri. Nah, oke. Kita masuk ke dalam. Nanti ada juga peninggalan-peninggalan dari Masjid Ciptomulyo ini yang dibangun oleh Pakubuwono ke-10. Oke. Nah, ini ada peninggalan dari Masjid Ciptomulyo sendiri dibangun oleh Pakubuwono X, yaitu berupa beduk. Ini konon beduknya masih terawat, masih asli juga. Paling hanya direstorasi sedikit gitu ya, baik dari catnya, kemudian dari segi kerangkanya. Nah, ini masjidnya beduknya masih sangat asli sekali. Oke, kita lihat dari segi samping. Nah, di sini ya, ini beduknya ini masih digunakan juga sampai saat ini, yaitu untuk penanda waktu sholat. Jadi ketika mau sholat itu harus memakai beduk ini terlebih dahulu, dipukul kemudian nanti azan di dalam. Oke, cukup, nanti kita ke dalam. Oke, tadi selain peninggalan dari tulisan tadi yang berisikan dari tahun berdirinya, kemudian dari nama masjidnya. Sekarang ini juga tadi juga ada beduk, yang mana beduk itu masih digunakan sampai saat ini untuk penanda waktu azan. Nah, selain itu juga ada arah kiblat. Nah, di mana arah kiblat ini itu mengarah ke sebelah sana. Ya, ini agak miring memang. Jadi di dalam masjid juga itu dari penataan shot itu memang agak sedikit miring ke kiri. Nah, itu. Oke, ini dari arah kiblat. Nah, kemudian di sini juga ada di pintu masuk itu ada bertuliskan PP10. Nah, ini menandakan bahwa masjid ini itu dibangun langsung oleh Pakubuwono ke-10. Nah, jadi ini ada tulisan PP10. Jadi setiap pintunya itu di atasnya itu bertuliskan PP10 Pakubuwono ke-10. Oke, ini dari sisi luar, kemudian kita langsung ke sisi dalamnya. Nah, ini sisi dalamnya ya, bisa kita lihat dari atas. Memang bangunan ini itu tidak berbentuk kubah gitu ya, tapi berbentuk segi empat kayak prisma gitu. Nah, ini juga masih ada beberapa peninggalan yang saat ini juga masih digunakan.
antara lain yaitu mimbar mimbar khutbah. Nah, mimbar khutbah ini biasa digunakan ketika Jumatan atau pengajian-pengajian yang mana setiap minggunya itu juga ada pengajian yang diadakan oleh takmir daripada masjid apa namanya Cipto Mulyo ini. Nah, ini apa mimbar ini cukup asli juga, masih asli, masih terawat juga mimbar ini. Masjid pada umumnya di daerah Tanah Jawa yaitu menggunakan apa namanya kayu ya, jadi tidak berbentuk kubah. Bukan kubah. Oke, nah itu tadi ya beberapa apa namanya artefak atau peninggalan dari eh, Pakubono 10 yang ada di Masjid Cipto Mulyo. Nah, jadi sedikit apa namanya informasi bahwa Masjid Cipto Mulyo ini dulunya itu dipakai untuk beribadah Pakubono ke-10 khususnya dalam apa namanya eh, dalam melakukan perjalanan dan apa ya dalam melakukan perjalanan ke Boyolali gitu ya. Jadi dulu kan daerah persebarannya juga di Boyolali juga ada. Jadi ketika Boyolali itu beribadahnya di Masjid Sutomulyo ini. Nah, untuk mandinya sendiri itu ada di sana itu kayak umbul, jadi umbul ya, umbul sumsang. Nah, itu jadi kalau misalnya untuk ibadahnya di sini, nah untuk apa membersihkan diri itu di umbul sana. Nah, itu. Mungkin itu aja dari saya. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, itu sekedar informasi terkait apa namanya Masjid Cipto Mulyo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.